teman-teman, alasan kenapa kita tidak boleh mengeluh dan apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari itu. Nah, mari kita renungkan sebentar. Sebenarnya kenyamanan apa yang akan kita terima dari mengeluh? Jujur memang itu sangat menyenangkan, teman-teman. Apalagi kalau ada yang mau mendengar dan menanggapi keluhan kita. Mengeluh akan menjadi semakin menyenangkan. Nah, tetapi tahukah kalau mengeluh secara ilmiah itu dapat membahayakan diri kita, baik dari diri yang mengeluh maupun yang mendengar keluhan, teman-teman. Nah, jadi begini, ketika kita mengeluh, jasad kita melepaskan hormon stres kortisol. Kortisol mengubah mode diri kita yang seharusnya rileks menjadi mode bertarung atau mempertahankan diri. Nah, mode ini akan mengarahkan oksigen, darah, dan energi menjauh dari segalanya, kecuali sistem yang penting untuk kelangsungan hidup. Nah, salah satu efek kortisol adalah meningkatkan tekanan darah dan gula darah, sehingga kita akan siap untuk mempertahankan diri. Nah, jadi mengeluh dari sisi kesehatan ini sangat merugikan, teman-teman. Dengan mengeluh berarti kita dengan sengaja memencet tombol stres dan merubah seluruh sistem jasad kita untuk mendukung stresnya itu. Kita harus mengerti bahwa semua kortisol ekstra yang dikeluarkan dengan sering mengeluh itu akan merusak sistem kekebalan tubuh kita dan membuat kita lebih rentan terhadap kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Bahkan membuat otak lebih rentan terhadap stroke. Nah, lalu bagaimana efeknya bagi yang mendengar keluhan? Kalau dari sisi sosial, ternyata mengeluh pun memiliki efek yang tidak kalah hebat, teman-teman. Nah, jadi sebagai manusia yang memiliki sifat dasar sosial, otak kita dirancang secara alamiah untuk meniru suasana hati orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang yang menghabiskan banyak waktu bersama kita. Nah, ini merupakan dasar bagi kemampuan kita untuk merasakan empati, atau istilah lainnya disebut neuronal mirroring. Jadi boleh saja kita mengeluh, tapi efek dari keluhan kita itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, teman-teman, yang akan membuahkan efek stres yang persis sama seperti yang kita rasakan. Jadi jangan heran kalau kita sangat mudah terprovokasi hanya dari mendengar satu keluhan saja. Karena memang kita itu adalah jasad yang saling terkoneksi. Maka itu sangat bijaksana sekali untuk tidak selalu mengumbar keluhan, teman-teman. Namun memang butuh kesadaran tinggi untuk menyadari kalau keluhan kita itu tidaklah baik untuk orang lain. Karena saat para pengeluh itu mengeluh secara naluriah, ingin orang-orang bergabung dengan dirinya, sehingga mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, teman-teman. Nah, kesadaran memang akan menjadi ujung tombak segalanya, teman-teman. Agar kita terhindar dari mengeluh atau minimal ritme keluhan kita berkurang, ada 4 poin yang mungkin atau harus kita renungkan, teman-teman. Nah, yang
pertama atau poin pertama, coba pikirkanlah tujuan kita mengeluh sebelum mengeluarkan keluhan. Nah, sebelum mengeluh, ketahui hasil apa yang kita cari. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi tujuan untuk sebuah kemakmuran bersama, maka ada peluang bagus kalau kita hanya ingin mengeluh untuk kepentingan ego sendiri. Pikirkan kembali seberapa penting ego ini perlu kita bantu. Kalau memang secara logika penting, maka ungkapkanlah keluhan kita dengan bijak. Nah, jadi inti dari poin pertama ini adalah jadilah sadar saat mengeluh dan tujuan kita mengeluarkan keluhan. Nah, poin yang kedua, pikirkanlah sesuatu yang positif terlebih dahulu, teman-teman. Nah, apabila hari ini sangat panas cuacanya, maka coba pikirkan hal positif yang bisa kita dapat dari panas ini. Contoh misalkan jemuran kita akan lebih cepat kering misal. Bahkan di terik panas ini kita bisa menjemur kasur atau pakaian atau selimut yang sudah lama tidak dijemur. Nah, jadi inti dari poin kedua adalah Sang Maha Kuasa tidak pernah menciptakan kesia-siaan dalam tiap sistem yang dibuatnya. Selalu ada sisi positif bagi mereka yang mau menyadarinya, teman-teman. Nah, poin ketiga, coba pikirkan solusi atau pikirkanlah solusi. Alih-alih menjadi korban dari keluhan kita. Nah, lebih baik membangun dan memikirkan solusi, teman-teman. Siapa tahu dari keluhan kita yang dipikirkan itu muncul ide-ide kreatif yang membawa solusi bagi kemakmuran bersama. Nah, inti dari ketiga ini adalah tidak selamanya hal buruk adalah buruk dan harus buru-buru dikeluhkan, teman-teman. Ini semua tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Kacamata hitam mungkin tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang mengeluhkan silaunya matahari. Nah, poin keempat, coba pikirkan kedamaian atau pikirkanlah kedamaian, teman. Nah, apakah kita mau merusak hubungan kita dengan partner kerja kita selama 10 tahun hanya gara-gara keluhan yang tidak pada tempatnya? Kan tidak, teman-teman. Nah, jadi inti dari poin keempat ini adalah coba pikirkan kembali apakah keluhan kita pantas diucapkan, apakah keluhan kita itu akan merusak hubungan baik kita dengan teman kita. Nah, teman-teman, pikiran itu ibarat ladang tempat kita menanam realita apa saja di dalam hidup ini. Nah, masalahnya kenapa realita yang kita inginkan tidak selalu berwujud adalah karena apa yang kita inginkan tidak selalu selaras dengan pikiran kita. Salah satu tanda ketidakselarasan itu adalah sekumpulan bait-bait keluhan yang terus-menerus kita teriakkan.
Nah, jadi semakin kita mengeluh, maka semakin kita jauh dari realita yang diinginkan, dan semakin dekatlah kita dengan keluhan yang diucapkan. Belum lagi efek negatif bagi kesehatan diri dan lingkungan sosial kita. Itu bahaya, teman-teman. Nah, kalau misalkan memang ini berbahaya, maka coba menjadi sadar dengan segala macam keluhan kita. Kita hebat bukan karena kita pandai mengeluh, justru karena kita pandai menjaga kesadaran diri untuk tidak mengeluh, teman-teman.